hari ini aku baca novel yang judulnya The School for Good Mothers dari Jasmine apa Chan gitu kalau nggak salah, yang aku pinjam dari Ipusnas. Dan ini adalah novel membuatku membatalkan segala TBR-ku. Kenapa? Karena ini baru diunggah ketika aku upload video yang TBR bulan Mei itu. Terus ketika aku lihat itu novelnya, ku rasa menarik. Dilihat dari blurbnya itu kayaknya menjanjikan bahwa novel ini bakalan bagus untukku. Terus aku pinjam, dan ternyata emang kayaknya banyak orang yang tahu kalau novel ini bakalan bagus, karena memang yang antri itu cukup banyak, sampai ada satu orang yang menghubungiku, nanti kalau aku sudah selesai baca dia pengen pinjam itu, jadi gantian gitu loh maunya. Cuman kayaknya aku membaca ini agak lumayan lama, ada 2 periode peminjaman di Ipusnas karena emang novelnya cukup tebal. Ada 350-an halaman, 356 kalau nggak salah totalnya, dan itu tulisannya kecil-kecil banget. Selain itu, ketika aku baca novel ini membawaku merasa ikutan stres dan tertekan. Jadi aku baca ini tuh nggak bisa sekaligus dalam waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena aku takut ikutan stres ketika membacanya. Dan ini novel ini bagus. Aku baru baca sampai 80%. Jadi aku bakalan bikin reviewnya mungkin besok kalau aku sudah selesai, dan aku bakalan berusaha menyelesaikan novel itu hari ini karena hari ini adalah waktu peminjaman terakhir. Terus aku kemarin juga ke Perpus Bung Karno untuk pinjam novel lain yang sekiranya menurutku tidak membutuhkan waktu yang lama untukku membaca, karena aku masih pengen untuk melanjutkan TBR-ku, meskipun itu nggak bakalan selesai di bulan Mei juga. Tapi aku masih pengen untuk baca novel-novel yang sudah aku sebutkan di TBR itu. Terus aku pinjam yang fisik di Perpus Bung Karno ini karena aku butuh selingan untuk membaca sesuatu yang fisik. Karena kalau aku baca novel atau buku kelamaan di layar HP-ku, handphoneku, jadi aku takutnya aku bakalan mengalami sakit kepala atau mataku buram karena kelelahan untuk melihat layar. Jadi kemarin itu aku pinjam 2 novel, yaitu yang pertama Wizard Bakery. Ini sebenarnya agak tebel, cuman kurasa ceritanya bakalan gampang menyenangkan karena kayaknya ini middle grade gitu loh. Ceritanya menceritakan tentang seorang anak kecil, seorang anak laki-laki yang dia itu merasa tidak disayang sama keluarganya. Terus akhirnya dia kabur dari rumah, terus dia masuk ke sebuah bakery, dan ternyata di dalam bakery itu dia menemukan banyak keajaiban. Dan aku kerasa, aku ketika baca blurnya ini jadi teringat novel dari Keigo Higashino yang keajaiban toko kelontong Namiya. Ya, yang itu, cuman emang ceritanya berbeda sih. Kalau yang itu kan yang masuk ke toko kelontongnya itu kan adalah penjahat. Kalau yang ini anak kecil. Kayaknya berbeda lah. Cuman aku tiba-tiba ingat itu aja karena yang itu masuk ke toko kelontong, yang ini masuk ke bakery. Aku bakalan baca ini setelah aku menyelesaikan novel yang The School for Good Mothers dari Jasmine Chang. Terus aku pinjam ini juga, yang ini lebih singkat lagi. Ini novelet yang nggak sampai 100 halaman kalau nggak salah, cuma ada 90-an, hampir 100 lah pokoknya. Dan ini aku bakalan baca setelah aku menyelesaikan baca Wizard Bakery. Kenapa? Karena yang ini ada di Ipusnas, sedangkan yang Wizard Bakery ini nggak ada di Ipusnas. Jadi kalaupun waktu pinjamku selesai, waktu pinjamku habis tapi aku belum selesai baca, aku masih bisa melanjutkan lagi di Ipusnas. Hai, welcome back to Newt Reading Journey. Jadi pada akhirnya aku selesai baca novel yang judulnya The School for Good Mothers dari Jasmine Chan dalam waktu 5 hari. Dan itu 5 hari menurutku lelah. Aku capek baca novel ini dalam waktu 5 hari. Yang pertama alasannya adalah karena novelnya lumayan tebal, 350 halaman. Seharusnya biasanya aku baca novel yang setebal itu mungkin dalam waktu 1 minggu. Cuman karena aku nggak mau pinjem di periode berikutnya, karena ini lumayan antri di Ipusnas dan aku nggak pengen membuat orang lain menunggu terlalu lama, akhirnya aku benar-benar ngebut untuk baca dalam waktu 5 hari. Terus selain novelnya tebel, tulisannya juga kecil-kecil. Per halaman itu benar-benar kecil gitu loh, dan itu melelahkan bagiku untuk baca di Ipusnas lewat HP dengan tulisan yang sekecil itu. Terus novel ini juga membuatku merasa stres dan tertekan karena memang ceritanya itu ya seperti itu, membuatku terhanyut
dengan perasaan si tokoh-tokoh dalam novel ini, terutama tokoh utamanya yang namanya Frida. Jadi novel ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Frida. Frida ini umurnya 39 tahun dan dia itu baru punya satu orang anak yang umurnya belum ada 2 tahun, hampir 2 tahun. Terus dia itu pada suatu hari dapat telepon dari polisi bahwa anaknya sudah diambil sama kayak semacam dinas sosial kayak gitu, karena Frida ini dianggap lalai untuk menjaga anaknya, karena pada hari itu dia itu meninggalkan anaknya di rumah sendirian karena dia sudah bercerai dengan mantan suaminya. Anaknya yang belum ada 2 tahun itu ditinggal sendirian, sedangkan Frida ini alasan keluarnya adalah dia mau mengambil berkas-berkas di kantornya untuk dikerjakan di rumah. Alasan utamanya seperti itu. Tapi ternyata Frida ini meninggalkan anaknya yang masih kecil itu sendirian di rumah selama lebih dari 2 jam kalau nggak salah. Terus ternyata ada seseorang, entah itu tetangga atau siapa, dan sampai akhir pun juga nggak tahu itu siapa, yang melaporkan ke polisi bahwa ada anak kecil yang menangis karena ditinggal oleh ibunya sendirian di rumah. Terus akhirnya kan Frida ditelepon sama polisi, terus dia itu kayak mulai diperkarakan karena dia dianggap lalai untuk menjaga anaknya. Lalai dan abai karena seorang anak kecil yang umurnya belum ada 2 tahun, masih kecil seperti itu, tidak seharusnya ditinggal sendirian di rumah. Terus akhirnya dia itu dimasukkan ke sebuah program. Ini program baru dari pemerintah Amerika, yaitu seperti sebuah sekolah, karena ini ditempatkan di sebuah bekas kampus yang isinya adalah para ibu-ibu, katanya kalau nggak salah sekitar 200-an orang ibu-ibu yang punya masalah dalam menjaga anaknya. Entah mungkin ada yang sebenarnya masalahnya itu kayak minor, bukan masalah yang besar. Contohnya ada seorang ibu yang dikenal Frida itu, yang dia itu menitipkan anaknya pada keponakannya yang masih remaja karena si ibu itu harus pergi keluar. Terus ternyata ada seseorang yang melihat, terus dilaporkan ke polisi, terus dia akhirnya dimasukkan ke sekolah itu. Ada juga yang sebenarnya kesalahannya lumayan besar, yaitu dia ada seorang ibu-ibu yang punya 6 orang anak yang anak-anaknya itu sering mengalami kekerasan fisik dan psikis. Terus akhirnya dimasukkan ke sekolah itu. Kalau untuk Frida sebenarnya kesalahannya nggak terlalu berat sih. Kesalahan pokoknya kenapa dia sampai masuk ke sekolah itu sebenarnya nggak terlalu parah, cuma meninggalkan anaknya sendirian selama 2 jam. Tapi itu lumayan mengkhawatirkan sih kalau ternyata si anak melakukan hal-hal yang tidak terduga di rumah, ya nggak sih? Tapi menurutku sebenarnya kesalahan Frida nggak terlalu besar. Terus di sekolah itu mereka, Frida dan teman-temannya, para ibu-ibu itu mendapatkan materi pelajaran bagaimana caranya menjadi ibu yang baik. Jadi setiap pertemuan, setiap minggu itu ada semacam materi pokok. Terus nanti di akhir minggu mereka itu diuji. Nanti setelah diuji mereka akan dilihat apakah nilai mereka cukup bagus atau tidak. Nanti kalau ternyata mereka nilainya cukup bagus, mereka akan mendapatkan izin untuk menelpon anaknya atau video call untuk berhubungan dengan anaknya. Sedangkan materi di pelajaran di sekolah untuk menjadi ibu yang baik ini ujiannya susah banget dan gak semua orang itu bisa mendapatkan nilai yang baik. Terutama kalau yang di sini adalah tokohnya Frida. Frida ini sering kehilangan kesempatan, kehilangan izin untuk menelpon anaknya. Padahal kalau aku pikir-pikir, kalau kita melihat yang seperti ini sebenarnya adalah sebuah sistem yang tidak tepat gitu loh menurutku. Enggak sih, ini emang digambarkan sebagai sebuah sistem yang sebenarnya inginnya baik, inginnya untuk menjadikan ibu-ibu ini menjadi ibu yang lebih baik, tapi sebenarnya sistemnya dilakukan dengan cara yang salah. Jadi ini semacam distopia kehidupan para ibu, kayak gitulah. Jadi karena pelajarannya susah banget dan itu kayak terlalu teoretis, meskipun ada prakteknya juga, tapi kayak terlalu harus sesuai dengan teori yang disusun sama si para ahli keibuan, yang kebanyakan sebenarnya para ahli keibuan itu mereka itu malah sepertinya bukan perempuan-perempuan yang punya anak. Jadi mereka itu cuma tahu teorinya untuk menjadi ibu yang baik seperti apa, terus akhirnya mereka aplikasikan dan mereka ajarkan ke ibu-ibu ini untuk menjadi ibu yang baik. Tapi malah
apa ya, kayak tidak alami gitu loh, kayak benar-benar sintetis. Bagaimana menjadi ibu yang baik itu seperti ini, padahal di kehidupan nyata itu nggak seperti itu kurasa. Terus habis itu juga dengan cara mengambil kesempatan si ibu untuk berkomunikasi dengan anaknya, terutama untuk Frida yang punya anak kecil yang masih apa ya, masih tumbuh kembang, masih benar-benar masih kecil, masih balita. Seharusnya kan si ibu itu punya waktu yang lebih banyak untuk bisa berkomunikasi dengan anaknya. Kenapa? Karena si anak ini takutnya kalau sampai dia itu lama tidak berkomunikasi dengan ibunya, si anak justru dia akan melupakan siapa sosok ibunya yang sebenarnya. Iya nggak sih? Sedangkan sekolah ini dilakukan itu selama 1 tahun, dan selama 1 tahun itu Frida hanya dapat kesempatan beberapa kali untuk menelpon anaknya, dan beberapa kali itu pun jarang, kayak jaraknya adalah 4 bulan sekali atau bagaimana, tergantung nilai Frida di sekolah itu. Dan itu membuat si anak yang namanya Harriet itu kayaknya dia terkadang pada awal telepon atau video call itu dia melupakan siapa ibunya. Kalaupun tidak melupakan siapa ibunya, dia itu merasa bahwa ibunya jahat karena tidak pernah menghubunginya, tidak pernah mengunjunginya, bahkan tidak pernah menghubunginya. Jadi ini adalah sebuah sistemnya sebenarnya salah gitu loh menurutku, dan itu membuatku stres parah ketika membaca ini. Aku merasa ikutan tertekan seperti Frida dan teman-temannya. Bahkan di dalam cerita ini di sekolah ini banyak kejadian-kejadian yang membuat si ibu-ibu ini bukannya menjadi ibu yang lebih baik atau menjadi pribadi yang lebih baik, enggak, tapi mereka itu malah mendapatkan tekanan mental, sampai ada beberapa itu yang melakukan hal-hal ekstrim untuk menyakiti dirinya sendiri karena dia itu dijauhkan dari anaknya secara paksa selama 1 tahun dan benar-benar nggak dapat kesempatan untuk menghubungi anaknya. Dan ini sumpah, kalian kalau baca novel ini ikutan emosi, ikutan tertekan, ikutan gemes gitu loh sama ceritanya. Terus di ending ceritanya pun ini masih gantung. Tapi kayaknya kalau cerita-cerita distopia kayak gini kebanyakan gantung gak sih? Dan ini membuatku gregetan gitu loh, pengen banget sistem ini dibubarkan, tapi di endingnya ceritanya masih gantung. Sumpah, kalian kalau baca novel ini mungkin bakalan merasakan hal yang sama sepertiku. Meskipun kalian belum punya anak, kalian juga akan merasakan stresnya bagaimana, rindunya kita untuk bisa bertemu atau berkomunikasi dengan anak. Meskipun aku belum punya anak, mungkin bakalan lebih berasa lagi kalau kalian yang baca itu sudah punya anak, terutama yang punya anak kecil seperti Frida. Karena aku bilang kemarin rencananya aku bakalan baca novel yang judulnya Wizard Bakery lebih dulu daripada si Whistle Post. Jadi kalau Wizard Bakery selesai baru aku baca Whistle Post. Tapi kemarin itu memang aku baca yang Wizard Bakery duluan. Cuman aku baru baca sedikit karena waktu aku mulai baca sore hari itu ternyata aku harus melakukan hal-hal yang lain, jadi aku nggak bisa fokus untuk membaca. Terus ketika aku mau tidur semalam sekitar jam 11 malam itu, karena aku udah matiin lampu semua, lampu kamar udah padam, dan ketika aku mau tidur biasanya kan aku buka-buka Ipusnas karena semalam itu pun aku agak susah tidur ya. Biasanya kalau aku susah tidur itu aku buka Ipusnas, dan yang bisa aku temukan di Ipusnas adalah Whistle Post, sedangkan Wizard Bakery kan nggak ada. Jadi aku mulai baca Whistle Post itu beneran serius membaca di Ipusnas tadi malam. Dan ternyata ketika aku mulai baca itu sebenarnya aku cuma pengen baca awalnya aja sih, cuma pengen merasakan, pengen tahu ini pembukaannya seperti apa, tokohnya siapa, kayak gitu. Tapi ternyata ketika aku mulai membaca cerita ini bener-bener mulus menurutku, bener-bener membuatku masuk ke dalam cerita. Meskipun perkenalan tokohnya atau perkenalan settingnya nggak terlalu mendalam, nggak terlalu banyak, karena ini cuma ada 100-an halaman, nggak sampai 100 halaman, bener-bener singkat banget. Tapi menurutku cerita ini membuatku langsung bisa fokus ke dalam ceritanya yang sesingkat itu, dan itu bagus banget. Cuman pada akhirnya kan semalam itu udah jam setengah 12, aku kan perlu untuk bangun pagi karena di rumahku ini orang-orang
biasanya melakukan kegiatan itu minimal sesiang-siangnya adalah jam 4:30. Jadi kalau aku melanjutkan untuk baca, aku takutnya aku nggak bisa bangun pagi. Jadi aku memaksakan diri untuk menutup novel yang judulnya Wesel Post itu di halaman ke-55 kalau nggak salah. Itu padahal lebih dari setengah, dan seharusnya kalau aku ada waktu, kalau aku nggak perlu bangun pagi di hari ini, aku bakalan menyelesaikan itu mungkin ada dalam waktu 1 jam. Dan itu beneran, novel ini beneran page turner dan cepat banget untuk diselesaikan, tapi bukan cerita yang yang cuma sambil lalu aja yang bisa kita baca untuk selingan doang, tapi ini beneran cerita yang membuat kita bisa merasakan, bisa melihat situasi yang dialami oleh si tokohnya. Jadi mungkin entah aku bakalan menyelesaikannya Wesel Post dulu atau bakalan menyelesaikan yang Wizard Bakery dulu, karena kalau yang Wizard Bakery itu nggak ada di Ipusnas, jadi aku perlu membacanya secara fisik di tempat yang terang. Jadi kalau aku mau tidur aku nggak bisa baca itu. Jadi aku menyelesaikan Wesel Post itu lebih dulu daripada Wizard Bakery. Ini sebenarnya nggak heran juga sih, karena waktu kemarin itu aku kurang baca yang Wesel Post itu sekitar 40-an halaman, bahkan kurang dari itu. Terus untuk yang Wizard Bakery itu aku bener-bener baru baca itu beberapa halaman, mungkin kayaknya bab 1 dan 2 awal. Jadi itu masih jauh dari kata selesai. Jadi pada akhirnya aku membaca Wesel Post ini malah nggak baca fisiknya sama sekali, hampir nggak baca fisiknya sama sekali, kecuali bagian awal yang aku baca ketika aku baru dari perpus itu kan aku mulai mencoba baca di bagian awal. Terus habis itu selanjutnya yang ke belakang itu pada akhirnya aku bacanya dari Ipusnas, karena aku bacanya ketika memang lagi bersantai dan sedang tidak pegang buku fisiknya. Dan itu aku selesainya, kalau dihitung-hitung aku baca Wesel Post ini mungkin kurang lebih sekitar 1 jam, dan itu cepet banget untuk aku menyelesaikan sebuah buku, karena memang ceritanya novel ini novelet yang panjangnya cuma 100 halaman, kurang, bahkan nggak sampai 100 halaman, dan ceritanya juga gampang banget untuk diikuti. Kan ada sebenarnya beberapa buku yang aku pinjam sebelumnya itu yang judulnya Kenang-kenangan Mengejutkan dari Beruang Kutub, yang itu juga nggak panjang, kayaknya sekitar 100 halamanan juga, aku juga lupa sih berapa total halamannya. Cuman yang itu aku butuh waktu yang lebih lama untuk membacanya, karena kayak butuh perhatian ekstra, butuh konsentrasi ekstra, dan butuh mikir juga ketika aku membaca. Sedangkan kalau yang ini, selain karena memang yang ini ditulis sama orang Indonesia asli, jadi aku lebih lebih luas aja membacanya. Kalau yang satunya yang Beruang Kutub itu kan terjemahan, jadi kadang masih agak mikir gitu, terus konteksnya juga menyesuaikan sama budaya di luar, bukan budaya di Indonesia. Jadi kalau yang ini lebih cepet karena ditulis dari orang Indonesia asli, juga novelnya juga nggak terlalu panjang. Terus ketika aku baca kemarin yang sampai sekitar 50-an halaman lebih, 60%-an kalau nggak salah, itu kan aku bilang aku suka sama ceritanya, meskipun singkat, meskipun perkenalan tokohnya itu nggak dijelaskan secara detail, singkat banget, cuman aku suka ceritanya dan aku penasaran sama apa yang benar-benar terjadi di novel itu. Sebenarnya aku setengah awal memang seperti itu, cuman ketika masuk ke setengah akhir, ketika aku mulai melanjutkan ceritanya di 40-an halaman terakhir itu, aku ternyata mengalami penurunan rasa sukaku di novel ini. Jadi novel ini menceritakan tentang sebuah Wesel Post. Jadi aku ketika baca novel ini tuh tertariknya karena apa? Karena ini adalah cerita menceritakan tentang seorang perempuan yang namanya Elisa. Elisa ini dia datang dari desa. Dia dari desa itu ke Jakarta sendirian, mau mencari seorang kakaknya ini merantau di Jakarta untuk membiayai hidup Elisa dan ibunya di desa. Dan kakaknya ini dia itu setiap bulan mengirimkan Wesel Post ke Elisa untuk dicairkan, untuk jadi uang biaya hidup Elisa dan ibunya. Kenapa seperti itu? Padahal kan di cerita ini pun dunia udah maju ya, ada perbankan. Cuman ternyata si ibu ini
sangat kurang berpendidikan dan desak banget lah orangnya, dan ibu ini nggak tahu bagaimana caranya menggunakan perbankan. Pokoknya dia nggak biasa ke bank lah, nggak punya rekening bank kayak gitu. Akhirnya kakaknya cara dia satu-satunya untuk bisa mengirimkan uang ke ibunya adalah dengan cara mengirimkan wesel post yang dikirim setiap bulan. Cuman waktu itu setelah bertahun-tahun ke Jakarta dan beberapa kali telepon, sebenarnya pada awal-awalnya kakaknya masih beberapa kali telepon dan mengirimi kabar ke Elisa. Cuman setelah itu 2 tahun belakangan itu kakaknya itu kayak nggak ada kabar gitu loh. Ia tetap mengirimkan wesel post, cuman nggak pernah telepon sama sekali. Terus sampai ibunya Elisa itu meninggal, si Elisa ini mengirimkan surat ke kakaknya ke alamat yang ada di wesel post itu, tapi si kakak itu nggak menjawab surat itu. Terus akhirnya Elisa dia mau mencari keberadaan kakaknya, mau mengabari, terus juga berencana untuk kerja juga di Jakarta untuk mencari uang, karena di desa dia udah nggak punya orang tua lagi, ibunya udah meninggal dan juga nggak punya ayah. Dia pengen tinggal di Jakarta bersama kakaknya, rencananya seperti itu. Terus dia itu membawa sebuah wesel post butut yang dikirimkan kakaknya untuk dia dan ibunya. Dan ini pada awal ceritanya itu perspektif cerita itu dia diambil dari si wesel post ini. Jadi si wesel post ini jadi semacam apa ya, dia itu kayak punya nyawa gitu loh. Dia menceritakan tentang kisah Elisa dan kakaknya. Ya perspektifnya itu diambil dari si wesel post. Aku mikir ceritanya menarik ya, ini perspektifnya nggak diambil dari orang ketiga atau mungkin dari si Elisanya langsung, enggak, tapi diambilnya dari si wesel post. Aku tertarik karena beda aja gitu loh ceritanya. Terus juga si penulisnya itu Ratih Kumala ini juga seseorang yang menulis novel Gadis Kretek, cuman yang itu aku belum pernah baca. Cuman aku tertarik aja gitu loh, ternyata ini penulisnya sama seperti yang nulis Gadis Kretek, jadi aku pikir ini ceritanya bakalan menarik seperti itu. Terus habis itu di Jakarta itu Elisa ini karena dia terlalu polos ceritanya, dia itu ditipu, dicopet, terus habis itu dia lapor ke polisi, terus sama polisinya itu diantar ke sebuah alamat yang ada di wesel post itu. Dan ternyata alamat wesel post itu adalah sebuah gedung perkantoran. Terus di gedung perkantoran itu si Elisa itu tanya ke sana sini menanyakan apakah ada orang yang mengenal kakaknya, terus sampai ke resepsionis juga. Cuman Elisa itu nggak tahu kakaknya itu kerja di perusahaan apa, karena di gedung itu ada banyak perusahaan gitu loh. Terus cuman Elisa itu nggak tahu si kakak ini kerja di bagian apa, menjadi apa. Dia nggak tahu sama sekali kehidupan kakaknya di Jakarta. Jadi mulai dari bagian itu aku mulai berpikiran, apa mungkin si kakak ini sebenarnya cuma kayak pengamen jalanan atau gelandangan atau gimana yang mencari uang, yang ya cuma jadi anak jalanan. Terus habis itu dia menulis alamat itu di gedung itu karena yang ngasal aja, sebenarnya dia nggak mau dicari gitu loh. Atau mungkin si kakak ini sebenarnya kerja sebagai aku mikirnya sebagai seseorang yang kayak kurir barang haram atau gimana, makanya dia itu nggak punya alamat kerja yang pasti, jadi dia ngasal aja pakai alamat gedung itu atau gimana. Jadi aku mulai berpikiran negatif tentang kakaknya, dan itu aku mulai penasaran gitu loh, apa ya yang bakalan terjadi, sebenarnya nih kakaknya orang yang seperti apa ya. Jadi aku penasaran banget sama cerita ini bakalan berakhir seperti apa. Terus pengen banget tahu sebenarnya kakaknya ini orang yang kayak apa. Terus aku juga sedikit prihatin sama Elisa yang dia itu gadis desa yang sangat polos. Meskipun dalam otak aku ada rasa prihatinnya karena ketika itu dia mencari kakaknya dan nggak bisa ketemu, mencari di mana-mana dan nggak ketemu. Prihatin iya, cuman aku ada rasa sedikit jengkel aja gitu loh. Kenapa sih ada selalu aja orang desa yang datang ke kota, terutama Jakarta, itu digambarkan sebagai seseorang yang bener-bener polos dan gampang banget untuk ditipu dan dicopet sama orang. Dan itu Elisa itu digambarkan jadi orangnya seperti itu, dan aku agak jengkel, cuman ya agak prihatin juga gitu loh sama Elisa. Jadi cerita ini mixed feeling saja di bagian awal. Terus Elisa itu akhirnya ketemu sama seseorang yang dia sepertinya mengenal si kakak itu. Terus
si orang ini berjanji untuk membantu Elisa untuk mencari si kakak, karena si kakak ternyata sudah tidak bekerja lagi di perusahaan itu selama 2 tahun belakangan kayak gitu. Oh, jadi aku mikir apa iya mungkin seperti itu, apa iya mungkin dulunya si kakak itu pernah kerja di kantor itu, entah jadi apa, mungkin cleaning service atau apa, aku juga nggak tahu. Tapi terus akhirnya setelah 2 tahun itu, mungkin dalam otakku, nettingku adalah mungkin si kakak ini sebenarnya udah masuk penjara atau bagaimana, karena dia melakukan hal yang buruk. Jadi kayak gitu, aku penasaran. Setengah di awal itu penuh dengan rasa penasaran dan lumayan sedih juga sama kisah hidup Elisa. Cuman di setengah ke belakang itu mulai muncul bumbu-bumbu cinta antara Elisa dengan si tokoh laki-laki yang namanya Fahri. Nah, ketika mulai ada bumbu-bumbu cinta antara Elisa dan Fahri, entah kenapa rasanya rasa prihatinku sama kehidupan Elisa di sini tuh mulai turun gitu loh. Aku nggak terlalu tertarik sama kisah cinta antara Fahri dan Elisa, dan meskipun pada pertengahan akhir itu mulai terkuak apa yang benar-benar terjadi pada si kakak, aku nggak cukup prihatin gitu loh sama apa yang terjadi, karena di situ aku ngerasa kayaknya si Fahri ini di bagian setengah ke belakang itu, porsi kisah cinta antara Fahri dan Elisa ini lebih besar daripada apa yang aku inginkan tentang kehidupan Elisa atau kehidupan kakaknya yang aku bayangkan gitu loh. Jadi I don't know, aku merasa kalau mungkin kisah cintanya sedikit dikurangi, terus habis itu kisah tentang si kakak itu lebih ditambah lagi, aku bakalan lebih tertarik sama ceritanya. Terus meskipun sebenarnya kisah cinta antara Fahri dan Elisa ini juga agak lumayan sulit ya, karena ada orang-orang yang berusaha untuk mencelakai mereka berdua sampai di akhir cerita itu. Tapi tetap aja aku nggak ngerasa cukup prihatin, cukup kasihan sama kisah cinta mereka. Bahkan aku ngerasa bahkan aku merasa aku tidak tertarik sama kisah cinta mereka sama sekali, dan itu mengurangi rasa sukaku sama buku ini. Selain itu juga, kenapa aku nggak bisa nilai ini jadi novel yang bagus, karena aku ekspektasiku di awal tentang cerita di novel ini yang diambil dari perspektif si Weselpos itu ternyata hanya muncul di awal, dan di akhir juga ada si Weselpos ini mulai berbicara lagi. Cuman itu kayak benar-benar cuma ada di awal dan di akhir gitu loh. Jadi si tugas Weselpos ini sebagai narator dan juga sebagai judul itu tidak terlalu penting, karena yang dimulai ke tengah cerita sampai ke akhir itu ya ceritanya menceritakan tentang Elisa dan si Fahri yang berusaha untuk mencari si kakak, kayak gitu sih. Jadi aku agak kecewa karena ekspektasiku tidak terpenuhi di novel ini, kayak gitu sih. Meskipun sebenarnya aku juga udah selesai baca novel Wizard Bakery selama 3 hari kalau nggak salah, sekitar 3 harian. Cuman kayaknya yang Wizard Bakery itu aku bakalan masukkan ke video berikutnya. Yang ini aku takutnya kalau aku membahas itu juga di video yang ini, aku bakalan bikin video yang kepanjangan. Jadi video ini selesai di review tentang novel yang judulnya The School for Good Mothers, yang itu aku lumayan suka. Kayaknya aku 4/5 lah ratingku di situ, meskipun aku nggak terlalu suka endingnya, tapi novel ini cukup membuat aku emosi dan stres ketika aku membacanya. Terus sama yang Weselpos, ini aku nggak terlalu suka, cuman lumayan kalau kalian mau membaca buku novelet untuk selingan bacaan atau untuk baca sekali duduk, atau mungkin untuk memenuhi target bacaan kalian dalam 1 tahun, ini lumayan untuk dibaca. Cuman kalau aku sih nggak terlalu suka, tapi mungkin kalian suka, itu kan pendapat pribadi aja. Jadi sekian video kali ini, semoga kalian suka, semoga kalian masih mau terus mendengarkan aku ngomongin tentang buku, meskipun kadang mungkin pendapatku tentang suatu buku itu tidak sama dengan pendapat kalian. Ya terima aja, karena setiap orang punya selera yang berbeda-beda. Sekian, terima kasih, see you next time, goodbye.